Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu ekstraksi cair-cair, di mana anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, yaitu Artia Kartika Putri. Saya Tiara Indri Wulandari. Saya Entano Ramawati. Saya Riki Ramadan. Saya Vanessa Noviarianti. Nama saya Arvinaldo Miftafid. Saya Mevika Pangestika. Kemudian ada Lisa Anggraini dan Nasya Salfadila yang kebetulan malam ini tidak bisa mengikuti Zoom. Pengertian ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair atau solvent sebagai separating agen. Pemisahan didasarkan pada prinsip beda kelarutan. Contoh soal bisa dijelaskan oleh Arvin. Soal pertama, ada sebuah asam asetat dalam air dalam persentasenya 11,5% dengan diekstraksi dengan 1 butanol 0 pada keadaan 1 atm dan 25 derajat Celcius dalam keadaan counter current. Nah, inletnya, butanolnya berupa pure atau silang murni. Dan kita menginginkan konsentrasinya 0,5% asam asetat dalam air dan 9,6% berat dari asam asetat yang terekstraksi oleh butanol. Nah, masukannya berupa 500 kg per jam. Jadi di sini masukannya dari ekstraksi atau asam asetat di dalam airnya itu 500 kg per jam. Nah, tentukan angka ideal dari state-nya tersebut untuk bisa ekstraksi jadi yang seperti di atas. Nah, udah terlihat di gambar sini dengan kesetimbangannya YA sama dengan 1,613 XA. Nah, di mana ini Y besar sama dengan Y per 1 min Y. Y sendiri adalah solut yang dibagi dengan diluennya. Nah, X-nya juga sama. Nah, kita ubah YA-nya supaya bisa jadi persamaan dalam ekstraksi tersebut. Maka ketemulah Y sama dengan 1,613 X besar dibagi 1 dikurang 0,613 X besar. Nah, terus kita masukkan jika X-nya sama dengan 0 hingga sampai 0,06. Ini bisa sampai 0,01, cuman 0,1, cuman terlalu besar karena batasnya sampai 0,115 dari total asam asetatnya tersebut. Nah, kemudian kita tentukan raja massa dari setiap komponennya, tapi kita makainya setiap komponen dari yang terekstraksi, jadi ketemulah YN plus 1 sama dengan F per S dikali XN dikurang XF plus Y1. Nah, kita temukan slope-nya. Slope-nya kita bagi 500 dibagi 500 karena dua-duanya sama, sehingga jadilah 1. Jadi satunya ke kanan dan satunya ke atas. Jadi bisa dibilang kayak misalkan 0,1. Jadi harus Y sama X-nya itu 0,1. Jadi harus bentuk garis lurus ke situ, sehingga membentuklah slope 1. Dan kita tahu juga Y1 sama dengan 0,096, sehingga YN plus 1 sama dengan minus 0,014. Yang persamaan garis lurus, atau sudah dibilang YN plus 1 murni. Next. Nah, di sini dibuat grafiknya. Y-nya kita maksimalkan sampai 0,1 karena nggak mungkin lebih dari
0,1 tersebut. Terus kita buat juga batas X-nya sekitaran 0,12, tapi juga bisa pasin 0,115, tapi kita pasin aja ke 0,12 supaya bisa terlihat batasannya, dan kita tarik garisnya membentuk titik XF, Y1. Nah, terus kita buat equilibrium ref-nya yang tadi dimasukkan dari persamaan tersebut, dan operasi lainnya, pertama kita tentukan XN-nya. XN-nya kan sudah diketahui sekitar 0,005, kita titikin dulu. Nah, terus kita cari slope-nya. Slope-nya tadi sudah ketemu 1, jadi kita tinggal tarik garis saja di satu kotak, jadi 1 ke kanan, 1 ke atas. Jadi kita tarik garis saja. Nanti juga sama kok, XF, Y1 lurus, langsung udah tinggal. Nah, kemudian kita buat kayak gambar tangga ini. Jadi kita tarik garis ke kiri, mentokin sampai equilibrium line, terus kita tarik ke bawah ke operating line, selanjutnya sampai ke arah, tapi nggak satu kotak karena itu menghasilkan rafinatnya 0,005, sehingga jumlah stage-nya idealnya adalah 4 stage dengan kelebihan 1 kotak. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.